Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton channel Firdaus Hisab, selamat jumpa lagi. Dalam pertemuan kali ini, saya yang mewawancarai sebagai narasumber seorang mahasiswa sukses dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Telah hadir bersama kita dan sengaja diundang khusus Ananda Riri Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini untuk menginformasikan dan berbagilah ya dalam mensyukuri nikmat Allah. Silakan diperkenalkan, bisa sampai mendapat program pertukaran mahasiswa tentu diawali dulu dari kampung sampai di tempat kuliah. Ya, silakan apa adanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Angela, bisa dipanggil Riri atau Ai, dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Batanganai. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan kami tadi, alhamdulillah pada tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti dan alhamdulillah lolos pada seleksi pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka tahun 2021 di Universitas Katolik de la Salle Manado, Sulawesi Utara. Nah, sekarang kuliah di Muhammadiyah mengambil program studi ilmu politik. Kenapa anak Bapak ini tertarik dengan ilmu politik? Yang pertama itu alasan mengambil program studi ilmu politik, politik itu menarik. Karena di Indonesia sendiri pembahasan politik itu adalah pembahasan yang bisa dikatakan pembahasan yang enak gitu untuk digoreng dan disajikan. Nah, ketika seorang mahasiswa tampil dengan background politik, itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai lahannya sebagai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik itu bukan seperti stigma yang sekarang. Politik itu bisa dikatakan banyak orang berpendapat bahwa politik itu kotor, politik itu nggak baik. Padahal kalau kita tahu sejatinya politik itu adalah lahan untuk negara untuk menuju kesuksesan. Nah, makanya saya tertarik untuk mengupas tuntas tentang politik dan langsung terjun mengikuti program studi ilmu politik, yaitu salah satu target itu untuk memahami ilmu politik itu lebih jauh dan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam terkhususnya bahwasanya politik itu tidak seperti stigma-stigma negatif yang diberikan orang-orang. Baik ya, menarik sekali. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan fikih siasah, taktik dan strategi. Lalu kaitannya dengan semangat keislamannya, anak Bapak tertariknya di sisi apa? Kita sama-sama tahu gitu ya Pak De, kalau Rasulullah itu juga berpolitik. Sebagaimana Rasulullah pernah juga menduduki suatu negara dan memimpin suatu wilayah itu dengan taktik perpolitikan yang baik gitu, dan tetap memegang teguh yang ada dalam Al-Quran, dan tetap seperti apa yang diajarkan oleh Islam tanpa melewati batas-batas tersebut. Nah, kalau di sisi ilmu politik sendiri, kami juga mempelajari namanya pemikiran politik Islam. Nah, di pemikiran politik Islam itu emang kiblatnya itu emang ke sejarah-sejarah yang ketika perkembangan Islam. Itu sejarah Rasulullah, sejarah sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga ke sejarah-sejarah peradaban-peradaban Islam. Ya, oke. Nah, untuk memahirkan ya dalam masa studi itu ada lahannya dengan organisasi. Nah, bagaimana berkecimpung dalam organisasi, mungkin bagi waktu, dan sehingga ternyata sukses ya dalam program
pertukaran mahasiswa ini? Apakah ada dorongan dari pengalaman berorganisasi? Mungkin ya seputar organisasi gimana? Kalau untuk organisasi mungkin kami punya sebuah kata Pak De. Kalau para aktivis itu bilang kayak gini, mahasiswa tanpa organisasi bagaikan gelandangan tak tahu arah. Nah, organisasi itu sebagai petunjuk nanti. Di akademik kita dituntut dengan passion kita, dengan edukasi kita. Nah, di organisasi kita belajar dan kita diberikan skill yang mungkin nggak bisa kita temui di bangku kuliah. Nah, bagi kami yang berkecimpung di dunia organisasi itu sebagai lahan untuk membentuk karakter. Di dunia pendidikan, di perkuliahan, kita dibentuk untuk meset otak kita kalau kita harus paham dengan ilmu ini. Tapi di organisasi kita diset karakter kita kalau kita harus bersikap seperti ini. Jadi seorang anak muda ketika berkuliah tanpa memasuki organisasi, itu rasanya ada yang kurang Pak De. Karena di organisasi itu ada hal yang bisa kita temui dan kita tidak bisa menemuinya di bangku perkuliahan. Salah satu contohnya itu kita mungkin bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin pemikirannya jauh lebih besar dari kita, dan itu di organisasi tempatnya Pak De. Iya, jadi memang apa labornya ya berorganisasi tadi itu. Karena tadi disebut tentang berkecimpung di organisasi, lalu jabatan apa saja kalau di universitas, mungkin juga di fakultas? Kalau awalnya itu di HIMA ya Pak De. HIMA Ilmu Politik itu dia manakah sebagai sekretaris. Kalau di PK IMM, Amin Rais, kalau yang di Visipol itu juga diamanahkan sebagai sekretaris umum, dan di universitas itu diamanahkan sebagai Menteri Sosial dan Ilmu Politik BEM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan juga Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Oh iya, sampai sekarang ya. Iya. Ya, selamat. Jadi ternyata tidak sia-sia sehingga mengantarkan Riri sukses menuju apa yang dicita-citakan di luar dugaannya. Terus kemampuan berbahasa bagaimana? Apakah sangat membantu misalnya sehingga dalam keilmuan politik itu kan selalu berkembang. Bagaimana dengan penguasaan bahasa asing? Bahasa asing, kalau untuk penguasaan bahasa asing sekarang mungkin yang baru dikuasai itu mungkin bahasa Inggris. Terus sekarang lagi belajar menguasai bahasa Jerman, karena bahasa Jerman juga salah satu bahasa yang menarik bagi AI gitu untuk dipelajari. Ya bagus lah ya itu karena salah satu sifat Nabi itu tabligh ya, terampil menyampaikan itu salah satunya ya dengan ilmu alat bahasa. Ya Bapak doakan semoga sukses. Tadi disebut ke universitas apa namanya yang di Palu tadi ya? Di Manado. Di Manado. Yayasan Katolik ya? Universitas Katolik de La Salle. Oh ya. Yayasan de La Salle. Nah dari Muhammadiyah ke Katolik ya, tempat apa itu? Nah ini kan sangat nasional, Nusantara. Toleransi. Terus bagaimana kesiapan? Nanti kan berbeda tuh soal agama, menikmati apa, sisi apa yang bisa didapati. Kalau dari AI sendiri ya Pak De, suatu perbedaan itu adalah suatu yang menarik bagi AI. Dan apalagi ketika kita berada di lingkup yang kita minoritas di situ, otomatis banyak hal yang bahkan kita pelajari di situ. Yang pertama itu mungkin ketika kita seorang muslim berada di daerah yang minoritas muslim, itu yang pertama kali kita belajar tentang adanya toleransi, baik itu toleransi beragama, berbudaya, dan adat istiadat. Dan itu mungkin bisa menjadi tempat untuk kita mempelajari dan juga mengasah rasa-rasa toleransi kita, karena kita di Indonesia juga negara yang menghargai atas dasar toleransi. Yang kedua tuh mungkin kita diajarkan mungkin adat istiadat dan kebudayaan yang belum pernah kita sendiri merasakan gitu Pak De. Misalnya kayak di Minang sama daerah Sulawesi itu mungkin adatnya sangat jauh berbeda, dan itu bisa kita mempelajari dan
bisa memahami lebih dalam tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, baik. Nah, Bapak mendoakan ya sebagai dekan, sebagai dosen atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tentu mengucapkan selamat ya. Sengaja dipanggil seperti ini sehingga nanti doanya lebih tertuju untuk kesuksesan anaknya di negeri sebelah. Nah, ini adalah tampak tanda-tanda kesuksesan. Nanti setelah selesai dari kuliah ini, apa rencananya? Mungkin untuk rencana jangka pendek dan jangka panjang ya Pak Ade. Iya. Kalau untuk jangka pendeknya itu mungkin nanti lebih berbaurnya itu emang ke bidang politik. Yang salah satu targetnya itu pengen menjadi salah satu komisionernya KPU di Indonesia, karena untuk persiapan pemilu 2024 juga nih Pak Ade. Iya. Pengen menjadi salah satu komisionernya nanti. Dan mungkin untuk jangka panjangnya itu ingin melanjutkan S2. Nanti S2 juga nanti pengennya itu lebih ke politik internasional Pak Ade. Nanti pengen mempelajari ilmu politik itu tidak hanya di ilmu politik yang ada di Indonesia, tapi juga nanti politik di negara lain yang kelas internasional. Insya Allah nanti kalau diberi kesempatan, salah satu target kemarin itu Pak De, kalau nggak bisa masuk langsung ke politik, setidaknya berada di garis politik untuk menghasilkan politik-politik terbaik, para ilmuwan politik dan para politikus terbaik pengen jadi akademisi di bidang politik. Ya, baik. Terima kasih Nak Riri. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang santai dengan seorang mahasiswa yang sukses dalam menuju sudah terpilih dalam seleksi yang begitu ketat, mewakili satu-satunya dari kampus 1 Universitas Muhammadiyah Padang yang di Kota Padang ini. Riri Angela yang lulus ya untuk pergi ke Manado. Jadi selamat jalan, selamat berkiprah di sana. Moga-moga banyak hasil yang didapat, tentu semuanya dengan ridha Allah. Ada pesan Bapak ya, ketakwaan tetap dijaga, ditingkatkan, maka Allah yang maha luas ilmunya menyertai anak Bapak. Tadi apa yang diharapkan, cita-cita demi cita-cita itu sudah terdapat dan jalan terus, sukses nanti dan lanjut S2 dan juga ikut terjun dalam dunia politik, mungkin dari sisi konsultan atau ikut terjun tadi ya menghadapi pemilu, jadi ada nanti pengarah dan seterusnya. Yang penting SDM ini selalu disiapkan. Demikian bincang ini, terima kasih atas perhatian semua, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.